Dulu silakan. Kesedihan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Karena aku punya kesamaan sama Dita gitu. Dita itu menyembunyikan apa yang dia rasa, makanya ibunya nggak ngerti ini anak kenapa sih nggak pernah mau ke makam ayahnya, selalu bitter orangnya, kayaknya ditanya soal ayahnya nggak mau denger. Ini orang kenapa sih? Karena dia selalu menyembunyikan kesedihan kehilangan orang yang dia sayang gitu. Begitupun juga di saat dia kehilangan Ed, dia sembunyiin, dia merasa dia nggak apa-apa gitu, dia langsung move on. Prilly lumayan kayak gitu soalnya. Depan orang tua nggak pernah nangis, depan temen pokoknya terkenalnya sebagai Prilly yang bubbly banget, ramah banget gitu. Pokoknya nggak bakalan ada yang tahu kalau aku sedih, stres gitu. Pas syuting ketika berhenti di sini aku sadar bahwa oh pantas orang tua aku jarang ngerti aku kalau aku capek gitu. Oh pantas teman-teman aku suka ngeledekin aku kalau aku kenapa-kenapa, karena aku nggak pernah menunjukkan kesedihan itu. Aku selalu menunjukkan ke orang bahwa hidup aku sempurna dan hidup aku baik-baik aja. Tapi itu ternyata salah, karena orang-orang terdekat kita akhirnya nggak bisa menjadi support system yang baik. Akhirnya ketika berhenti di sini, aku kalau kenapa-kenapa aku kasih tahu aja, aku kasih tahu ke mama papa aku lagi nggak enak nih moodnya, aku lagi gini lah, aku lagi sedih gitu, atau aku lagi stres kerjaan, aku kirimin foto nangis ke mama, aku lagi nangis, tumben-tumbenan kan, dan dia jadinya panik, kaget gitu loh, kenapa nih anak gue nggak pernah ngirimin foto nangis, tapi supaya mama papa aku ngerti bahwa aku tuh lagi ngerasain ini, jadi kalau aku salah ngomong atau kenapa maaf ya gitu, aku kasih tahu ke asisten aku kalau aku lagi kenapa. Biasanya aku nggak mau diajak ngomong kalau aku lagi bete, tapi ini aku kayak Mbak, jangan tanya aku dulu ya, aku lagi sedih gitu. Jadi aku lumayan bisa mengembrace kalau aku tuh manusia biasa, walaupun profesi aku public figure, tapi nggak apa-apa kelihatan sedih dan kelihatan hidupnya itu nggak happy terus gitu. Prilly, lalu kasih tepuk tangan buat Prilly dong. Kalau Reval, itu gimana men? Sebelum proses syuting ini, ya banyak yang terjadi kan dalam kehidupan seorang Reval ini. Terus setelah proses syuting dari ketika berhenti di sini, gimana memandang kesedihan? Kalau sebelum syuting gue lebih ke kalau sedih ya nggak mau ada orang yang lihat gitu. Mungkin itu yang mau dijadiin kebiasaan juga kali dari dulu ya. Tetapi ternyata nggak baik ya menghindar ataupun menyembunyikan lah. Pura-pura hampir mirip sama Prilly, pura-pura kayak ya udah lu sebenarnya santai aja gitu, nggak perlu orang tahu kalau lu sedih. Tapi setelah film ini gue ngerasa kayaknya kita lebih baik membuka itu semua deh. Kadang dengan kita seperti itu yang menyembunyikan kesedihan, kita jadi nggak membuka pintu untuk orang memberikan cinta kepada kita, sekecil apapun gitu. Jadi dengan film ini gue belajar banyak sih untuk ya nggak apa-apa kelihatan lemah kok gitu. Lu juga manusia biasa, tuh orang yang terdekat kita itu berharga banget waktunya bersama kita. Yes, itu Reval Hadi. Lu Tesya gimana lu Tesya? Kalau aku dari point of view teman ya, ketika teman terlalu kalut dalam kesedihannya atau tidak bisa move on, dulu tuh kadang aku terlalu keras kayak, yaudah cari cowok lain aja atau move on lah gitu, have fun aja gitu. Tapi setelah proses film ini, aku akhirnya sadar Kak, kalau itu tuh ya itu perasaan teman aku, kayak kalau misalnya dia ngerasa sedih, ya udah biarin dia merasakan sedih itu sampai dia akhirnya bisa move on dengan sendirinya sesuai dengan kemauan dia. Yes, itu dia. Kalau dari Brian, gimana Brian? Silakan. Sama sih kayak lu Tesya. Kalau aku sih lumayan beruntung soalnya dari kecil emang sudah dibiasakan untuk menunjukkan emosi sedih, marah. Nggak pernah satu keluarga kita ini ada filter lah. Jadi lumayan terbuka dari dulu. Tapi aku jadi belajar kalau terkadang di beberapa situasi nggak semua orang tuh bisa kayak aku, nggak bisa tiba-tiba kalau lagi sedih ya disedihin, dinangisin, atau kalau lagi marah ya kesel-kesel aja. Ada beberapa orang yang emang temboknya lumayan tinggi dan sama kayak Tesya, dulu aku lumayan kayak ayolah udah nangisin aja gini, tapi aku sadar sekarang kalau emang semua orang tuh punya ada waktunya sendiri untuk grief. Juga terkadang kayak salah, aku baru nyadar kayak aku ngerti kok perasaan kamu. Enggak juga, soalnya semua orang sedih tuh beda-beda. Ya pasti kita bakal ngerasain sedih itu pasti, tapi belum tentu sama perasaannya. Jadi aku sebagai teman, kalau ada teman yang sedih, aku bilang ya udah take your time, ambil waktu kamu, tapi kamu sadar I'm here for you. Jadi kalau kamu butuh apa-apa kabarin aja, tapi kalau kamu butuh waktu, butuh sendiri, silahkan. Take your time, rasain sedihnya, rasain marahnya. Kalau kamu nggak mau ngerasain juga silahkan. Ini hidup kamu, do what you wanna do, and jalanin aja terus. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi teman.